Bab 41 Bawa kakak pulang. Nama, saya mendapatkan kembali ingatan saya dan menjadi kaya setelah bercerai. Penulis, pecinta coklat. Plus mematikan mengatur ulang. Bab 41, Bawa kakak pulang. Penerjemah, _min_. Gudai menerima buku catatan dari Chumin, memindai isinya sebentar, dan jari-jarinya menari di atas keyboard. 10 menit berlalu. Tampak santai, Gudai bersandar di kursinya dan dengan tenang berkata, semuanya sudah selesai. Chumin, memegang laptopnya, berseru dengan penuh semangat, kode-kode ini membuatku bingung, bos. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kau memecahkannya dengan sangat cepat. Itu luar biasa. Ada sedikit kekecewaan saat Chumin melanjutkan, kalau saja aku bisa sebaik dirimu, aku tidak perlu mengganggumu. Gudai mendesah pelan, memberi Chumin pandangan menghibur, kau sudah cukup hebat. Aku baru saja memeriksa log, dalam 3 tahun terakhir, kau telah menghentikan orang ini ratusan kali. Keterampilan mereka sangat hebat kali ini. Tidak apa-apa kau terjebak. Diyakinkan oleh kata-kata Gudai, Chumin memaksakan senyum, tetapi dia masih tampak khawatir, bos, aku merasa mereka tidak akan berhenti. Kamu selalu bilang kamu tidak suka dilacak. Kenapa mereka masih ingin menguping kehidupanmu? Saat Chumin berbicara, pikiran Gudai melayang kembali ke 5 tahun lalu. Saat itu, orang tuanya masih hidup dan dia adalah putri yang bebas dari kekhawatiran dan dimanja. Dia menghabiskan hari-harinya membantu orang dan berkeliling dunia, dan reputasinya sebagai dokter legendaris pun tumbuh. Menyadari kesunyian Gudai, Chumin mengira dia kesal. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, haruskah kita berurusan dengan mereka sekali dan untuk selamanya? Mendapatkan kembali ketenangannya, dia menjawab dengan santai, tidak perlu. Jika mereka begitu putus asa untuk menemukanku, mereka mungkin benar-benar membutuhkan sesuatu. Jika mereka berhasil, itu takdir. Mari kita lihat apakah mereka cukup baik. Lega, Chumin membatalkan rencananya. Saat Chumin hendak pergi, pintu kantor terbuka. Melihat pria yang masuk, Chumin bertanya dengan heran, Suting, apa yang kamu lakukan di sini? Alis Suting berkerut saat melihat Chumin, lalu rileks. Dia menjawab dengan datar, pekerjaan sudah selesai, aku datang untuk menjemputnya. Suting berjalan melewati Chumin ke Gudai dan bertanya dengan lembut sambil tersenyum kecil, kakak, sudah selesai. Gudai mengangguk, ya, biarkan aku berkemas, lalu kita bisa pergi. Sementara Gudai berkemas, Suting membantu membawa barang-barangnya. Melihat ini, Chumin merasa tersentak waspada, khawatir saudaranya mungkin kehilangan kesempatannya. Dengan cepat, dia bertanya, bos, apakah kalian berdua tinggal bersama sekarang? Gudai mengangguk, ya, Suting baru saja kembali dari luar negeri dan tidak punya tempat. Dia tinggal bersamaku untuk saat ini. Segera, Chumin berkata, bos, biarkan aku tinggal bersamamu juga. Gudai tampak bingung pada Chumin, bukankah kamu baru saja pindah ke tempat barumu? Mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Chumin tahu permintaannya tiba-tiba, tetapi dia harus mencoba demi saudaranya. Berpikir cepat, dia menemukan alasan, bos, saya khawatir saya akan menghadapi lebih banyak masalah yang tidak dapat saya selesaikan. Saya ingin belajar dari Anda. Saat dia berbicara, Chumin menjadi lebih percaya diri. Namun, Gudai tahu bahwa dia tidak jujur. Dia tidak menegurnya, dan hanya mengangguk, baiklah, jika Anda mau, pindahlah. Setelah mendapatkan persetujuan Gudai, Chumin berkata cepat, saya berkemas sekarang. Setelah itu, dia meninggalkan kantor, tidak ingin memberi Gudai kesempatan untuk berubah pikiran. Bab 42, Patah Hati. Penerjemah, _min_. Saat mobil berdengung di jalan, Suting memperhatikan Gudai dengan lembut. Mengusap pelipisnya, dengan nada khawatir dalam suaranya, dia berkata, kakak, sepertinya kamu sakit kepala. Aku telah mempelajari beberapa teknik pijat selama bertahun-tahun, ingin mencobanya. Gudai, pikirannya dikaburkan oleh kebosanan di kantor, dengan mudah menerima usulannya dengan sederhana, baiklah. Saat tangan terampil Suting melakukan keajaibannya, ketegangan Gudai mulai mencair. Terkejut dengan keefektifannya, dia memujinya, kamu benar-benar berubah selama bertahun-tahun ini, Suting. Kamu telah menjadi juru masak yang baik dan bahkan belajar pijat. Dia terkekeh pelan, matanya hangat dengan janji, masih banyak yang harus dipelajari tentangku, kakak.
Aku akan mengungkapkannya kepadamu perlahan-lahan seiring berjalannya waktu. Penasaran dan sedikit bersemangat dengan kata-katanya, Gudai menjawab dengan antusias, oke. Setibanya di villa, Gudai mengamati lingkungan sekitar yang baru direnovasi, memperhatikan bagaimana villa itu telah dikembalikan ke pesona dunia lama yang sudah dikenalnya, bebas dari sentuhan modern yang mencolok. Pemandangan itu menggugah nostalgia, membuat air mata mengalir di matanya. Menyadari keadaan emosionalnya, Su-ting tetap diam, memberinya ruang yang dibutuhkannya. Melihatnya, tenggelam dalam pikirannya dan tampak rapuh, gelombang belas kasih memenuhi hatinya. Masa kecilnya sendiri tidak memiliki kehangatan kekeluargaan sampai dia bertemu dengan orang tua Gudai. Kebaikan mereka telah menunjukkan kepadanya dunia yang dipenuhi dengan cahaya dan kehangatan, sangat kontras dari yang dia kenal. Namun takdir telah kejam, merenggut jiwa-jiwa yang baik itu sebelum waktunya. Menyeka air matanya, suara Gudai bergetar, 3 tahun telah berlalu begitu cepat, Su-ting. Peringatan kematian orang tuaku sudah dekat. Tidak dapat menahan keinginannya untuk menghiburnya lebih lama lagi, Su-ting memeluknya dengan lembut, aku ingat pamanku menyukai seni. Akan ada pameran seni, bagaimana kalau kita memilih beberapa lukisan untuknya? Jawabnya lembut, dan setelah jeda singkat, menambahkan, ibu selalu menyukai bunga. Aku ingin memberinya bunga yang paling indah. Saat suasana hatinya tampak cerah, Su-ting merasa lega. Dia meyakinkannya, grup Gu adalah warisan mereka. Mereka akan bangga melihatmu memimpin. Mengangguk dengan sungguh-sungguh, dia memutuskan, aku akan mengembalikan perusahaan ke kejayaannya sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan usaha orang tuaku sia-sia. Mengingat acara yang akan datang, dia bertanya, kapan pameran seni? Memeriksa teleponnya, Su-ting menjawab, besok sore. Tiba-tiba bingung, Gudai khawatir, aku belum menyiapkan apapun dan sekarang sudah besok. Dia menyadari bahwa dia begitu asyik mengelola perusahaan sehingga dia mengabaikan pakaiannya untuk acara tersebut. Su-ting meyakinkannya dengan senyum percaya diri, jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku. Melihat kepastiannya, Gudai pun merasa rileks, baiklah. Kemudian dia menyadari bahwa dia masih berada dalam pelukan Su-ting. Kesadaran yang tiba-tiba itu membuat tubuhnya menegang. Saat merasakan tubuhnya menegang, Su-ting menyadari posisi intim mereka. Buru-buru melepaskan pelukan, dia tergagap, telinganya memerah, Aku tidak bermaksud, aku tidak mencoba, maafkan aku, tidak apa-apa, Gudai mengalihkan pandangannya, ingin mengganti topik, ayo masuk. Dia kemudian memimpin jalan menuju villa, dengan Su-ting dengan cepat membuntutinya. Saat memasuki villa, mereka bertemu Guming. Jejak kebingungan berkedip di mata Gudai saat dia bertanya, Paman, mengapa kamu ada di sini? Menyadari ketidaksetujuan dalam suara Gudai, Guming menegang. Kebencian melintas di matanya tetapi dengan cepat memudar. Mengingat akan adanya pengalihan aset keluarga Gu, dia memaksakan senyum dan menjawab, aku membawa sesuatu untukmu. Awalnya aku berencana untuk memberikannya kepada Wu Zhen untuk diwariskan, tetapi karena kamu ada di sini, aku akan memberikannya langsung kepadamu. Bab 43, Berkah Perdamaian. Penerjemah, garis bawah. Perhatian Gudai tertuju pada kotak di tangan Guming, membuatnya bertanya, apa ini? Guming mengangkat tutupnya, memperlihatkan liontin giok bertuliskan, Berkah Perdamaian. Berkah perdamaian, itu tidak mencolok, bahkan bisa dikatakan sudah cukup usang. Sekilas pandang saja sudah menunjukkan bahwa liontin itu sudah ada selama beberapa tahun. Itu adalah jenis barang yang tidak akan dilihat dua kali oleh kebanyakan orang. Namun, Gudai bereaksi dengan terkejut saat melihat berkah perdamaian. Berjuang untuk mempercayai matanya sendiri, dia mengusap matanya dan mengambil berkah perdamaian, langsung dari tangan Guming, sambil bertanya-tanya, mengapa berkat perdamaian paman yang lebih muda ada di sini. Saat berusia 4 tahun, Gudai pernah mendapati dirinya sendirian di rumah ketika kebakaran terjadi, mungkin karena cuaca kering. Saat panas membangunkannya, daerah sekitarnya sudah terbakar. Diliputi ketakutan, dia menangis keras. Saat itulah pamannya yang lebih muda menerjang api untuk menyelamatkannya. Dilindungi oleh pamannya, Gudai hanya mengalami luka ringan. Namun, pamannya meninggal karena menghirup asap dan tidak selamat, bahkan setelah dilarikan ke rumah sakit. Berkat perdamaian adalah hadiah yang telah diberikannya kepada pamannya. Mengapa sekarang ada pada Guming? Guming tidak langsung menjawab pertanyaan Gudai,
tetapi malah berkata, "Gudai, kita semua adalah keluarga. Namun, kamu telah membekukan kartu keluarga pamanmu yang lebih tua. Jika pamanmu yang lebih muda tahu ini, dia akan terluka." Gudai tidak mudah dibodohi. Dia melihat niat Guming. Tidak dapat menahan diri, dia mencibir, "Menurutku jika pamanku yang lebih muda tahu kamu meminta uang dengan menggunakan namanya, dia akan lebih terluka. Sejauh yang aku tahu, kartu yang terkait dengan keluarga pamanmu yang lebih tua adalah milik perusahaan. Karena aku telah mengambil alih perusahaan, uang itu adalah milikku. Bukankah normal untuk membekukan pengeluaran non-perusahaan? Atau apakah kamu menyiratkan bahwa pamanmu yang lebih tua sangat miskin sehingga dia harus menggunakan kartu orang lain?" Niat Guming memang seperti yang dikatakannya, tetapi setelah mendengarnya dieja dengan sangat jelas, dia tidak dapat menahan perasaan terhina. Dia menyalahkan Gu Zi dalam benaknya. Jika dia tidak mengeluh karena tidak mampu membeli pakaian dan mendesaknya untuk meminta uang kepada Gudai, dia tidak akan berakhir dalam situasi yang memalukan seperti itu. Guming bahkan memendam pikiran untuk menyingkirkan Gu Zi. Tetapi Gudai senang melihat Guming dalam keadaan seperti ini dan menyarankan, "Aku dapat meminjamkan uang kepada pamanku yang lebih tua." Untuk sesaat, Guming terkejut dan menatap Gudai dengan tidak percaya. Gudai tidak menatap Guming tetapi melanjutkan, "Aku akan meminta Paman Lin untuk mentransfer 10.000 kepadamu." "Apa yang bisa dilakukan 10.000? Guming meraung, matanya terbelalak. Su Ting, yang berdiri diam di belakang Gudai, melangkah maju dan menghalangi pandangan Guming. Dia menatapnya dengan dingin, menjawab, 10.000 cukup untuk keluarga biasa untuk hidup selama sebulan." Melihat Su Ting di depannya, Gudai merasa aman. Dia menambahkan, "Jika paman tertua berpikir itu terlalu sedikit, maka aku tidak akan meminta Paman Lin untuk mentransfer uangnya." Frustrasi, Guming mengepalkan tangannya. Dia pikir 10.000 terlalu sedikit, tetapi dananya telah dibekukan, dan dia hanya memiliki beberapa ribu yang tersisa. Pada titik ini, 10.000 adalah jumlah yang signifikan. Baginya, akhirnya, Guming menerima uang itu, membungkuk, dan pergi. Sebelum pergi, dia berbalik dan melotot ke Gudai, bersumpah dalam hatinya bahwa begitu dia berhasil memindahkan aset keluarga Gu ke luar negeri dalam beberapa hari, dia akan membuat Gudai berlutut di depannya dan meminta maaf. Su Ting segera menyadari tatapan bermusuhan Guming. "Kakak, menurutku Guming sedang merencanakan sesuatu." "Aku tahu," Gudai diam-diam mengakui, bertemu dengan tatapan bingung Su Ting. Dia menggigit bibirnya dan menambahkan, "Itu bagian dari rencanaku. Tidak akan ada yang salah." Mendengar kata-kata Gudai, Su Ting merasa tenang. Pada saat ini, Gudai benar-benar fokus pada berkah perdamaian. Dia memejamkan mata, mengingat kejadian baru-baru ini. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Mengingat sebuah kemungkinan, matanya berkedip tajam. Dokter mengatakan pamannya yang lebih muda telah meninggal karena dia tidak menerima perawatan medis tepat waktu. Dan orang yang membawa pamannya yang lebih muda ke rumah sakit adalah Guming. Bab 44, 3 tahun. Penerjemah, _min_. Gudai segera memerintahkan seseorang untuk menyelidiki masalah tersebut sejak tahun itu. Setelah dia mengirimkan instruksi, tatapannya terpaku pada berkah perdamaian. Wu Zhen telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di keluarga Gu. Ketika paman Gudai yang lebih muda masih hidup, dia telah bekerja di keluarga Gu. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih ingat gadis muda berusia 18 tahun yang bersemangat itu, serta betapa nona muda itu menyukai pamannya yang lebih muda. Oleh karena itu, Wu Zhen tahu bahwa Gudai pasti sangat patah hati saat ini. Dia menghela napas dengan lembut, dan meskipun dia seorang pria, dia tidak bisa menahan air mata. Menekan kesedihannya, dia berkata dengan lembut, "Nona, bibit bunga yang Anda beli untuk wanita itu telah tiba, apakah Anda ingin mengaturnya sendiri di rumah kaca?" Gudai kembali sadar, setuju, dan dengan lembut menyimpan berkah perdamaian, memperlakukannya seolah-olah itu adalah harta yang tak ternilai, yang memang demikian adanya. Gudai menatap Su Ting dan bertanya, "Apakah kamu ingin pergi ke rumah kaca bersamaku untuk menanam bunga?" Su Ting menjawab tanpa ragu, "Iya." "Nona." Sun Kong berdiri begitu melihat Gudai masuk. Gudai mengangguk dan berkata, "Paman Sun, kamu bisa pergi ke ruang tamu untuk beristirahat, aku akan menanam bibitnya." Ketika ibu Gudai masih hidup, Sun Kong lah yang merawat bunga-bunga di rumah kaca. Namun,
setelah Liu Min pindah ke villa, dia memecatnya. Untungnya, Wu Zhen dan Sun Kong masih berhubungan, jadi Gudai mengundangnya kembali untuk merawat bunga beberapa hari yang lalu. Gudai menoleh ke arah Su Ting dan bertanya dengan lembut, apakah kamu tahu cara merawat bunga? Su Ting mengangguk dengan lembut, menjawab, ya. Gudai terkejut, menatap Su Ting dengan tidak percaya. Dia mendapati bahwa Su Ting benar-benar terlihat profesional, gerakannya sangat standar, bahkan lebih dari miliknya. Su Ting bertemu pandang dengan Gudai, tersenyum dan berkata, aku tahu bagaimana melakukan banyak hal. Gudai tidak melupakan apa yang Su Ting katakan padanya, tetapi sekarang setelah hal itu disajikan di hadapannya, dia masih terkejut. Bagaimanapun, dia ingat dengan jelas bahwa Su Ting tidak mengetahui hal-hal ini di masa lalu. Gudai menghela nafas, kamu telah belajar begitu banyak dalam beberapa tahun ini, sungguh menakjubkan. Telinga Su Ting menjadi sedikit merah pada saat ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, aku hanya belajar dengan santai. Gudai mengangguk, dia memikirkan tahun-tahun terakhirnya sendiri, memikirkan dirinya yang membungkuk dan membungkuk seperti anjing di depan Song Ling, dan tangannya yang dulu halus menjadi kasar, dia merasa kesal. Gudai tidak mengerti mengapa dia, orang yang sombong, menjadi seperti itu setelah kehilangan ingatannya. Perhatian Su Ting selalu tertuju pada Gudai, jadi dialah orang pertama yang menyadari perubahan suasana hati Gudai. Su Ting mengerutkan bibirnya, memikirkan penampilannya tadi, dia merasa mungkin saja Gudai langsung mengetahui kebohongannya, itulah sebabnya dia marah. Menyadari hal ini, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, kakak, maafkan aku, seharusnya aku tidak berbohong padamu. Hah, menghadapi kata-kata Su Ting yang tiba-tiba, Gudai agak bingung dan menatapnya dengan bingung. Di depan tatapan Gudai, Su Ting menghindari kontak mata dan berkata, kakak, sebenarnya, aku tidak belajar dengan santai. Aku belajar dengan giat. Ketika kamu mengalami kecelakaan, aku sangat merindukanmu, jadi aku belajar apa yang biasa kamu lakukan, berharap itu akan meredakan kerinduanku padamu. Gudai tidak memikirkannya seperti itu, jadi ketika dia mendengar kata-kata Su Ting, dia sangat terkejut sehingga dia tercengang sejenak dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Melihat Su Ting ingin bicara, Gudai buru-buru menutup mulutnya dengan tangannya, berkata, tunggu sebentar, biar aku yang bereskan apa yang baru saja terjadi. Merasakan tangan itu di bibirnya, Su Ting tidak berani bicara atau bahkan bernapas sejenak. Setelah Gudai memilah-milah kata-kata Su Ting, rona merah merayap di pipinya. Dia membuka mulutnya beberapa kali sebelum akhirnya mengeluarkan sebuah kalimat, ini bukan karenamu, tapi aku hanya memikirkan 3 tahun terakhirku. Bab 45, Nona Gudai. Penerjemah, garis bawah min garis bawah. Meskipun Gudai menahan diri untuk tidak mengungkapkan detail tentang 3 tahun terakhirnya, Su Ting, setelah interaksinya baru-baru ini dengan Song Ling, berhasil menduga beberapa pengalamannya. Wawasan ini meningkatkan rasa belas kasihnya kepada Gudai. Su Ting dengan lembut melepaskan tangan Gudai dari mulutnya, suaranya menenangkan saat dia menghiburnya, kakak, biarlah yang lalu berlalu. Kita tidak perlu berlama-lama memikirkan 3 tahun itu, karena kita memiliki 3 tahun berikutnya, dan bahkan 30 tahun ke depan. Gudai mengangguk, meyakinkannya, memang, 3 tahun itu tidak penting. Tidak perlu memikirkannya, menanam bunga lebih penting saat ini. Melihat pengertian Gudai, Su Ting menghela napas lega. Ibu Gudai adalah pecinta bunga yang bersemangat, yang senang membudidayakan beragam jenis bunga sendiri. Ayahnya tidak pernah menganggap hobi ini aneh, sebaliknya, dia berusaha keras untuk memenuhi keinginan istrinya. Dia mendapatkan bunga-bunga ini dari seluruh dunia, menanamnya di rumah kaca. Proses pengumpulan dan pengangkutan semua bunga dan benih ini menghabiskan banyak waktu, karenanya, bunga yang baru saja ditanam Gudai dan Su Ting hanyalah kelompok awal. Kelompok ini kecil, sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Menatap hasil usaha mereka selama 2 jam, Gudai mengungkapkan kepuasannya. Selama beberapa hari ke depan, lebih banyak bunga akan tiba secara bertahap. Su Ting setuju, ya, begitu kita menanam semuanya, itu memang akan terlihat menakjubkan. Gudai tampaknya membayangkan kecemerlangan masa depan rumah kaca yang dipenuhi bunga. Sementara itu, di Song Corporation, Zhao Xuan mendorong pintu kantor hingga terbuka, mendapati Song Ling asyik dengan pekerjaannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengumpulkan keberanian untuk mengumumkan,
Presiden Song, makan malam Anda sudah siap. Setelah menyampaikan pesan, Zhao Xuan bermaksud untuk segera mundur, tetapi Song Ling menghentikannya. Apa kabar terbaru tentang dokter legendaris itu? Menyadari bahwa dia tidak dapat menghindari pertanyaan itu, Zhao Xuan dengan enggan menjawab, ada kemajuan. Kami hampir menemukan foto itu. Song Ling menyela penjelasan Zhao Xuan yang terbata-bata, mengangkat kepalanya dari dokumen-dokumen. Tatapan dinginnya terpaku pada Zhao Xuan. Zhao Xuan, kau tahu aku tidak punya kesabaran untuk omong kosong. Menyeka keringat dingin dari alisnya, Zhao Xuan mengaku, dokter legendaris itu menemukan penyelidikan kami dan menghentikannya. Song Ling tetap diam, matanya yang gelap menatap tajam ke arah Zhao Xuan. Di bawah pengawasan Song Ling, Zhao Xuan merasakan simpul mengencang di dadanya. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, Song Ling akhirnya mengalihkan pandangannya, dan Zhao Xuan menghela napas lega. Song Ling memerintah, baiklah, dicatat. Namun, Anda harus mempercepat prosesnya. Tangan Yue Wei tidak bisa menunggu tanpa batas waktu. Segera beritahu saya tentang perkembangan baru. Zhao Xuan segera mengakui, ya, Presiden Song. Dalam hati, Zhao Xuan merasa terbelah. Akhirnya, ia mengumpulkan keberanian untuk berbagi pengamatannya. Presiden Song, pria yang berdiri bersama istri Anda pada hari perceraian Anda memiliki kemiripan dengan murid dokter legendaris itu. Song Ling menatap Zhao Xuan, apa yang baru saja Anda katakan? Menghadapi penyelidikan Song Ling, Zhao Xuan kehilangan keberaniannya untuk menjelaskan lebih lanjut. Tetapi Song Ling tidak benar-benar membutuhkannya untuk melanjutkan. Pria yang menemani Gudai tidak mungkin menjadi murid dokter legendaris itu. Dan Zhao, Gudai, dan saya sudah bercerai. Saya harap Anda akan segera memperbaiki bahasa Anda dan berhenti menyebutnya sebagai istri saya. Kali ini, saya akan memaafkannya, tetapi saya tidak akan begitu memaafkan lain kali. Zhao Xuan membuka mulutnya, banjir kata-kata muncul di benaknya, tetapi yang berhasil diucapkannya hanyalah, dimengerti, Presiden Song. Ada instruksi lain. Saat itu sudah pukul 12 siang, dan Zhao Xuan berharap tidak ada tugas lagi. Dia ingin segera menyelesaikan pekerjaan yang tersisa dan pulang untuk beristirahat. Tanpa melirik Zhao Xuan, Song Ling membuka kotak makan siang di mejanya, dengan acuh berkata, tidak, Anda bisa pergi. Zhao Xuan menghela napas lega. Tepat saat dia hendak meninggalkan kantor yang menakutkan itu, suara Song Ling terdengar lagi, mengapa makan malam-malam ini rasanya berbeda? Beraninya kau menyajikan sesuatu yang hambar. Zhao Xuan menjawab, makanan sebelumnya disiapkan oleh istrimu, maksudku, Nona Gudai. Bab 46, Percayalah padaku. Penerjemah, garis bawah min garis bawah. Ekspresi Song Ling mengeras, dia dengan marah menghancurkan sumpitnya di kotak bento sambil berteriak pada Zhao Xuan dengan kesal, pergi. Tanpa membuang waktu, Zhao Xuan segera keluar dari kantor, merenung dalam hati. Sejak perceraiannya dengan istrinya, emosi Presiden Song semakin memburuk. Pada saat yang sama, Zhao Xuan tidak bisa menahan rasa simpati. Nona Gu benar-benar mencintai Presiden Song. Meskipun emosinya seperti anjing, dia tidak hanya menahannya tetapi juga mengabdikan dirinya untuk merawatnya 24/7, tidak pernah sekalipun menunjukkan sedikit pun ketidaksabaran. Duduk di kursinya, Song Ling terengah-engah. Dia merasa heran bahwa bayangan Gudai terus menghantui pikirannya setelah perceraian mereka. Wanita ini, Gudai, dia memang punya strategi. Ketika dia bersamaku, dia memasak untukku, membeli dan menata pakaian, dan menyusup ke setiap aspek hidupku. Apakah ini caranya membuatku tidak mungkin meninggalkannya? Saat pikiran itu menyatu dalam benaknya, Song Ling mencibir, tatapan mengejek muncul di matanya. Jika Gudai berpikir seperti ini, maka dia salah besar, karena kehadirannya sama sekali tidak berdampak pada hidupku. Zhao Xuan semakin terbukti tidak kompeten, tidak mampu mengelola tugas yang diberikan kepadanya, dan bahkan dengan gegabah menebak bahwa pria yang menemani Gudai adalah dokter legendaris itu. Sungguh lelucon. Jika dia memang murid dari dokter legendaris itu, bukankah itu berarti Gudai, di sisinya, adalah dokter legendaris itu sendiri? Song Ling merasa seolah-olah dia kehilangan akal sehatnya dengan ide yang tidak masuk akal ini. Mengingat Gudai, yang hampir tidak bisa membaca dan berasal dari latar belakang yang kurang mampu, tidak mungkin memiliki keterampilan seperti itu. Selain itu, dia secara pribadi telah bertemu dengan dokter legendaris itu. 5 tahun yang lalu,
selama perjalanan bisnis ke Eropa, dia mendapati dirinya terjebak dalam serangan teroris. Meskipun pemimpin kelompok itu segera ditangkap oleh otoritas setempat, dia cukup malang karena terkena 2 peluru. Ketika mereka sampai di rumah sakit setempat, dokter menyatakan kondisinya kritis dan mengancam jiwa. Perjanjian operasi telah ditandatangani berulang kali, dan saat mereka hampir menyerah, dokter legendaris itu muncul dan dengan baik hati memberikan bantuannya. Selama operasi, Song Ling sempat tersadar dan sempat melirik sekilas ke arah dokter legendaris itu. Meskipun dokter itu mengenakan pakaian operasi dan topeng, dia yakin bahwa Song Ling adalah wanita yang berwibawa, memiliki mata yang murni dan teguh, karakteristik yang tidak dapat ditandingi oleh Gu Dai, wanita yang lembut. Song Ling menatap liontin setengah giok di tangannya, berpegang teguh pada keyakinannya. Namun, saat Song Ling merenungkan hal ini, bayangan anggun Gu Dai terus mengganggu pikirannya. Menjelang pameran seni, Gu Dai merasa gelisah dan bertanya kepada Su Ting, "Saya belum menyiapkan apapun. Apakah Anda yakin semuanya sudah diatur di pihak Anda?" Tanpa gentar, Su Ting meyakinkannya, "Jangan khawatir, saudari. Percayalah saja padaku." "Baiklah." Begitu Gu Dai menjawab, terdengar ketukan di pintu villa. "Itu pasti penata gaya dan penata rias," kata Su Ting, sambil bergerak untuk membuka pintu. Selama beberapa hari terakhir ini, Gu Dai telah membiasakan diri dengan situasi syuting selama 3 tahun terakhir, dan orang-orang yang berinteraksi dengannya, karenanya ia langsung mengenali kedua pendatang baru itu bukan sebagai penata gaya dan penata rias biasa, tetapi sebagai bagian dari tim pribadi syuting selama ia menjadi model di luar negeri. Namun, Gu Dai agak terkejut melihat mereka di sini, menyadari bahwa mereka telah menyatakan untuk hanya melayani syuting. Melihat keterkejutan Gu Dai, Su Ting menjelaskan, "Mereka ingin bertemu denganmu, saudari. Jadi, ketika mereka tahu bahwa kamu membutuhkan penata gaya dan penata rias, mereka bersikeras untuk datang." Xia Si dan Jiang Jue mengangguk setuju. Ketika mereka memasuki villa, mata mereka terpaku pada Gu Dai, tidak dapat menahan kegembiraan mereka. "Kakak, kami datang dengan persiapan untuk terpesona, tetapi setelah melihatmu secara langsung, kami menyadari imajinasi kami meleset. Kamu 1000, tidak, 10.000 kali lebih menakjubkan dari yang kami bayangkan. Ngomong-ngomong, kakak, apakah kamu mempertimbangkan karir di industri hiburan? Jika kamu membutuhkan penata gaya atau penata rias, pertimbangkan kami. Kami akan memastikan kamu mengalahkan setiap bintang." Sementara Gu Dai tidak menganggap pujian Xia Si dan Jiang Jue berlebihan, mengingat ketenaran internasional mereka dan rumor bahwa siapapun yang mereka dandani tidak dapat disangkal akan menjadi mahakarya manusia yang paling indah, dia menggelengkan kepalanya dengan nada meminta maaf, "Maaf, tetapi aku tidak punya rencana seperti itu saat ini." Meskipun awalnya antusias, Xia Si dan Jiang Jue tidak berkecil hati, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bahkan jika Anda tidak berkarir di industri hiburan, Anda dapat menghubungi kami kapan saja Anda membutuhkan tata rias atau gaya bab 47 keindahan sejati." Penerjemah, garis bawah. Su Ting telah mengamati duo yang terlalu antusias itu selama beberapa waktu. Akhirnya, dia mencapai batasnya, melotot ke arah mereka, dan memprotes, "Ini adikku, bukan adikmu." Berbagi pandangan, Xia Si dan Jiang Jue setuju untuk mengakui, "Baiklah, baiklah, kami akan mengubah cara kami memanggilnya." Gu Dai mengamati pemandangan yang ramai di depannya, tertawa kecil. Tanpa diduga, tawanya menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Mereka semua menoleh untuk melihatnya secara bersamaan. Gu Dai ragu-ragu sejenak, lalu berdeham dan berkata, "Sudah larut. Ayo kita mulai." Profesional sejati, Xia Si dan Jiang Jue melepaskan sikap periang mereka segera setelah mereka mulai bekerja, berfokus sepenuhnya pada perancangan tampilan riasan dan pakaian yang sempurna untuk Gu Dai. Meskipun demikian, mereka menyelesaikan seluruh proses riasan dan penataan rambut hanya dalam 20 menit. Waktunya bisa saja lebih singkat, tetapi karena banyaknya pilihan gaun yang disiapkan Su Ting, dan setiap gaun mempercantik penampilan Gu Dai dengan sangat cantik, proses pemilihannya memakan waktu yang cukup lama. Ketika Gu Dai muncul setelah berganti pakaian, Xia Si dan Jiang Jue terkejut. Setelah bekerja di industri ini selama bertahun-tahun dan melihat banyak wanita cantik, pada saat itulah mereka benar-benar memahami apa itu kecantikan sejati. Gu Dai juga mengamati pantulannya di cermin, sama-sama senang. Mengenakan gaun hitam tanpa tali, dibalut selendang berwarna terang,
Rambutnya yang panjang dan indah ditata dengan elegan, dia menyerupai wanita bangsawan dari zaman dahulu. Tidak pamer, tetapi elegan, dia memancarkan aura kemewahan yang memukau. Setelah menyelesaikan panggilannya dan memasuki ruangan, Su Ting melihat pemandangan yang luar biasa ini dan berdiri terpaku di tempatnya. Setelah beberapa saat, dia kembali ke dunia nyata. Dia mendekati Gudai perlahan dan dengan lembut memuji, "Kamu tampak menakjubkan." Mendengar ucapan Su Ting, Xiaxi dan Jiang Jue juga mendapatkan kembali ketenangan mereka. Mereka dengan cepat menimpali, "Memang, kamu sangat cantik, seperti makhluk surgawi yang turun dari surga." Terpesona oleh pujian itu, Gudai sedikit tersipu, itu karena riasan dan pakaian yang fantastis. Respons langsung mereka adalah, "Itu karena keanggunan bawaanmu. Kami hanya sedikit menonjolkannya. Kami benar-benar tidak melakukan banyak hal." Gudai terkekeh, "Kalau begitu, kita telah mencapai penampilan ini bersama-sama." Xiaxi dan Jiang Jue setuju dengan antusias, "Ya, kita mencapai ini bersama-sama." Tidak dapat mentolerir keduanya lagi, Su Ting menatap mereka dengan jengkel, "Sekarang riasan dan pakaian sudah siap, kalian harus berkemas dan bersiap untuk pergi. Zhang Zheng telah memesan tiket pesawat untukmu 3 jam dari sekarang." "Apa? Jadwalnya sangat padat," teriak mereka berdua. Mereka ingin lebih mengagumi Gudai tetapi harus pergi. Setelah mereka berangkat, Su Ting memeriksa waktu dan memberitahu Gudai, "Kakak, sudah malam. Kita harus pergi ke pameran seni." Gudai menurut. Begitu mereka berada di dalam mobil, Gudai merenung sejenak sebelum bertanya, "Xiaxi dan Jiang Jue akan pergi ke luar negeri. Apakah kamu memiliki tanggung jawab untuk mengurusnya di sana?" Bagaimanapun, Xiaxi dan Jiang Jue adalah bagian dari kru pribadi Su Ting. Tidak masuk akal bagi mereka untuk pergi ke luar negeri sementara majikan mereka masih di negara ini. Su Ting menggigit bibir bawahnya dan menjawab dengan jujur, "Ya, Zhang Zheng baru saja meneleponku. Ada pertunjukan yang tidak bisa kutolak. Aku harus pergi. Tetapi aku berencana untuk pergi besok setelah menemanimu ke pameran seni." Gudai langsung menolak, "Jangan urus pameran seni itu, pergilah urus saja tanggung jawabmu." Bahkan jika timnya telah melanjutkan perjalanan, Gudai merenung sejenak dan merasa bahwa pekerjaan itu pasti sangat mendesak. Mungkin karena status Su Ting, tidak ada yang akan berkomentar, tetapi Gudai tidak ingin Su Ting mengabaikan tugasnya karena dia. Menatap mata Gudai, Su Ting tidak punya pilihan selain setuju. Dia masih mencoba menawar, "Bisakah aku menemanimu sebentar sampai saatnya naik pesawat?" Setelah dia selesai berbicara, Su Ting terdiam beberapa detik. Melihat Gudai tidak menjawab, dia dengan cepat menambahkan, "Aku punya pakaian di sana. Aku tidak perlu pulang untuk berkemas. Masih ada 3 jam sampai penerbangan. Ada cukup waktu." Gudai ingin menolak pada awalnya, tetapi melihat Su Ting sudah mengalah, dia setuju. Tetapi dia tidak lupa menambahkan, "Jika sudah waktunya, aku akan mengingatkanmu." Su Ting merasakan dampak yang menghancurkan dari kata-kata Gudai, menghancurkan sisa-sisa terakhir dari pikirannya yang penuh harapan. Tujuan mereka, pameran seni, sudah dekat, dan mereka tiba hanya setelah perjalanan singkat. Setelah menghentikan kendaraan, Su Ting keluar terlebih dahulu, lalu memutari mobil untuk membantu Gudai. Status selebritasnya memastikan bahwa segerombolan wartawan, seperti pemburu yang terkoordinasi, langsung mengarahkan kamera mereka ke arahnya. "Apakah itu Su Ting? Dia kembali ke negara ini dan aku berhasil menangkapnya di kamera. Jadi rumor tentang kepulangannya itu benar. Siapa wanita yang menemaninya?" Dia menakjubkan. "Pendatang baru di dunia hiburan. Kurasa dia bukan dari dunia hiburan. Jika dia dari dunia hiburan, dia pasti sudah ada di semua tabloid. Mungkin dia pewaris dari keluarga kaya. Aku belum pernah melihat Su Ting yang biasanya menyendiri dengan seorang wanita, apalagi memberinya senyuman yang begitu hangat. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi?" Memang terlihat seperti itu. Pemandangan seperti itu sudah biasa bagi Su Ting, tetapi dia khawatir Gudai akan merasa kewalahan. Dia berusaha meyakinkannya, bergumam, "Pers tidak akan memiliki akses melewati titik ini. Mereka tidak akan dapat mengambil foto lagi begitu kita masuk." Gudai mengangguk, meniru sikap tenangnya, dan menjawab dengan pelan, "Dimengerti." Pikiran yang meresahkan muncul di benaknya. "Apakah foto-foto pers akan memengaruhi Anda? Haruskah kita mencoba menyembunyikannya?" "Tidak perlu," Su Ting menjawab dengan cepat, "mungkin terlalu bersemangat.
Saat bertemu dengan tatapan Gudai yang penuh tanya, dia menenangkan diri, dan berkata, foto-foto seperti itu tidak akan menimbulkan masalah bagiku. Tidak perlu menghapusnya. Setelah syuting meyakinkannya, Gudai setuju untuk melupakan masalah itu. Pameran seni yang mereka hadiri adalah salah satu yang paling dihormati di negara ini, yang memamerkan banyak mahakarya. Gudai hadir dengan tujuan membeli lukisan terbaik sebagai hadiah untuk ayahnya. Pameran tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh berpengaruh dari semua lapisan masyarakat. Namun, saat syuting dan Gudai masuk, para hadirin terkesiap. Syuting mengenakan setelan jas hitam, matanya tertutup oleh kacamata berbingkai emas, memancarkan aura daya tarik yang berbudaya. Sebagai model internasional, syuting telah lama membuat orang-orang terpikat dengan penampilannya yang menawan. Namun, kejutan yang sebenarnya adalah wanita di sampingnya yang, meskipun auranya sangat kuat, tidak tampak sedikit pun terintimidasi, karismanya sendiri setara dengan pria itu. Pasangan itu menarik perhatian ruangan, meskipun mereka tampak tidak menyadari kehadiran para penonton, fokus mereka malah pada lukisan-lukisan yang dipamerkan. Sambil mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Gudai, syuting menyarankan, "Kakak, kalau kamu menemukan lukisan yang menarik perhatianmu, jangan ragu untuk membelinya. Tagihannya ditanggung aku." Gudai menepis. Tawarannya, suaranya nyaris berbisik, "Ini hadiah untuk ayah. Aku tidak bisa membiarkanmu membayar tagihannya. Lagi pula, kamu sudah bekerja keras untuk mendapatkan penghasilanmu. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Jangan berfoya-foya dengan sia-sia." Syuting membalas, "Kakak, kalau bukan karena usaha promosimu, aku tidak akan mendapatkan sepeser pun. Lagi pula, Paman Gu dan Bibi Gu selalu baik padaku. Membelikan mereka hadiah adalah hal yang paling bisa kulakukan. Itu bukan pemborosan." Merasa terpojok oleh desakan syuting, Gudai mendesak pasrah dan mengusulkan kompromi. "Kalau begitu, mari kita bagi biayanya. Kita akan memberikan lukisan itu kepada ayah sebagai hadiah dari kita berdua. Apakah itu bisa diterima?" Terhadap hal ini, syuting tidak mengajukan keberatan, dan hanya menjawab, "Baiklah." Saat mereka asyik mengamati karya seni itu, sebuah suara terdengar terkejut, "Tuan Su, Anda memang sudah pulang. Istri saya sudah memberitahu saya sebelumnya, tetapi saya tidak percaya padanya. Saya senang saya langsung datang ke sini setelah menerima pesannya, kalau tidak, saya pasti tidak akan bertemu Anda." Gudai dan syuting menoleh ke arah sumber suara itu. Pembicaranya adalah seorang pria berpakaian sederhana, bersembunyi di balik kacamata hitam. Setelah mengetahui ambisi akting syuting, Gudai telah mengenal banyak sutradara film dan langsung mengenali pria itu sebagai Zhao Hong, seorang sutradara nasional yang terkenal. Syuting dan Zhao Hong berjabat tangan saat Zhao Hong menyapanya dengan hangat, "Sutradara Zhao, sudah lama tidak bertemu." Sambil menggenggam tangan syuting erat-erat, Zhao Hong menjawab dengan gembira, "Tuan Su, sudah lama sekali. Saya dengar Anda berencana untuk mengubah karir Anda di dalam negeri. Saat ini saya sedang mengerjakan film berbudget besar, apakah Anda tertarik untuk membahas alur ceritanya?" Syuting melirik ke arah Gudai, lalu menghadap Zhao Hong, berkata dengan sopan, "Saya merasa terhormat dengan usulan sutradara Zhao, namun dengan berat hati saya sampaikan bahwa saya sedang asyik memilih lukisan dan mungkin tidak punya waktu untuk membahas alur ceritanya." Zhao Hong agak kecewa dengan tanggapan tersebut. Daftar pemain terakhir untuk drama ini akan ditetapkan sore ini. Jika kesempatan ini terlewat, berarti ada kemungkinan kolaborasi dalam proyek mendatang Kamis setahun kemudian. Saat negara itu mendengar rencana syuting untuk mengembangkan karirnya di dalam negeri, ia menjadi incaran banyak sutradara. Zhao Hong sangat menyesal telah menetapkan batas waktu awal untuk pemilihan pemain, jika ia menundanya sedikit, ia mungkin punya kesempatan. Gudai merenung setelah mendengar jawaban syuting, menyadari bahwa ia menolak kesempatan ini karena syuting. Mengakui hal ini, Gudai melangkah maju dan mengusulkan, "Sutradara Zhao, syuting punya waktu luang sekarang. Kalian berdua dapat melanjutkan pembicaraan." Syuting menoleh untuk menatapnya, bergumam, "Saat ini, aku harus memilih lukisan untuk Paman Gu." Gudai mengulurkan tangannya, dengan lembut mengarahkan kembali wajah syuting, "Tidak apa-apa, aku akan membuat pilihan awal sendiri. Aku akan menandai yang aku sukai, dan ketika kamu kembali, kita bisa memilih yang terbaik." Syuting tidak punya pilihan selain mematuhi pengaturannya, mengakui, "Baiklah." Melihat syuting begitu patuh pada saran seorang wanita,
Zhao Hong sedikit terkejut. Pada saat ini, dia mulai memeriksa Gudai dengan saksama. Setelah berbicara tentang penampilan Gudai dan aura berwibawa yang dipancarkannya, dia tercengang dan rasa ingin tahunya terusik. Nona, Anda tampaknya secara alami ditakdirkan untuk layar lebar. Apakah Anda mempertimbangkan untuk berakting dalam film? Gudai merasa sedikit jengkel. Bagaimanapun, dia telah dibombardir dengan pertanyaan sepanjang hari tentang potensi masuknya dia ke industri hiburan. Meskipun dalam hati dia merasa frustrasi, Gudai menolak Zhao Hong dengan sopan. Saya minta maaf, tetapi saya tidak punya niat untuk terjun ke industri ini. Zhao Hong merasakan sedikit penyesalan. Mencermati kembali wajah Gudai yang tanpa celah, dia masih ingin membujuknya. Namun sebelum Zhao Hong dapat menyuarakan pikirannya, dia dituntun pergi oleh syuting. Direktur Zhao, saya memiliki jadwal penerbangan ke luar negeri untuk sore ini. Mari kita percepat pembahasan naskah, kalau tidak kita mungkin akan kehabisan waktu. Saat melihat Zhao Hong digiring pergi, Gudai menghela napas lega, kemudian berkonsentrasi mengamati lukisan-lukisan itu. Setelah mengamati selama beberapa waktu, Gudai menundukkan pandangannya, menjadi agak introspektif. Dia merindukan ayahnya. Ayahnya dulu sangat bergairah melukis, bahkan sampai terobsesi, mengunjungi pameran seni setiap beberapa hari. Awalnya, Gudai tertarik ketika ayahnya mengajaknya melihat lukisan. Dia mendapat banyak pelajaran darinya. Namun, setelah beberapa waktu, dia mulai lelah, enggan, dan mulai mencari berbagai alasan untuk menghindari kunjungan. Akhirnya, bahkan ketika ayahnya mencoba membujuknya dengan berbagai hadiah, dia tetap tidak mau pergi. Pada saat ini, Gudai merasa sedikit menyesal. Betapa dia berharap bisa menghadiri pameran seni bersama ayahnya lagi, meskipun hanya sekali. Namun sekarang, kesempatan itu tidak ada. Air mata berkilauan di mata Gudai, hatinya terasa berat dan meradang, dan dia terbungkus dalam selimut kesedihan. Ketika suasana hati seseorang sedang buruk, kejadian yang tidak diharapkan tampaknya tidak dapat dihindari. Gudai tidak mengantisipasi bahwa, setelah menenangkan emosinya dan mengangkat kepalanya, dia akan menatap Wang Lan, ibu Songling. Gudai, kenapa kau di sini? Wang Lan menjerit tak percaya setelah melihat Gudai, dan berkata, bagaimana seorang wanita dari daerah kumuh bisa menyusup ke pameran seni ini? Ketika Wang Lan memasuki ruang pameran, dia melihat seorang wanita berdiri di bawah lampu sorot, seolah-olah seluruh tubuhnya bersinar. Mengira wanita itu adalah seorang wanita bangsawan, dia memandu Jiang Yue untuk memperkenalkan diri. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah Gudai, si orang desa. Gudai menatap Wang Lan dengan dingin, dan menjawab tanpa ekspresi, tentu saja, aku datang dengan sebuah undangan. Gudai bermaksud untuk pergi setelah interaksi singkat itu. Dia enggan melibatkan dirinya dengan orang-orang yang mirip dengan Wang Lan. Namun saat dia berbalik untuk pergi, tawa mengejek yang menusuk dari seorang gadis muda terdengar di telinganya, kau, membawa undangan. Akui saja bahwa kau menyelinap masuk, mengabaikan harga dirimu demi menjaga muka, mengaku membawa undangan, ini tidak diragukan lagi adalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar sepanjang tahun. Setelah mengenali suara khas itu, Gudai tahu tanpa menoleh bahwa pembicara itu adalah adik Songling, Song Yu. Dengan nada dingin, dia membalas, apakah kau cacing pita di perutku? Bagaimana mungkin kau begitu yakin dengan undanganku? Selama 3 tahun sebelumnya, salah satu faktor utama kepribadiannya yang pendiam adalah pasangan ibu anak, Wang Lan dan Song Yu. Di hadapan orang luar, terutama Songling, mereka akan berpura-pura sebagai ibu dan saudara perempuan yang harmonis, membangun kepura-puran. Namun, setiap kali Songling pergi, mereka akan melepaskan kepura-puran itu, memperlihatkan diri mereka yang sebenarnya yang menjijikkan, dan memperlakukannya seperti mainan. Song Yu, khususnya, akan memerintahkannya untuk melakukan berbagai tugas. Mengotori villa dan kemudian menyuruhnya membersihkan seluruh tempat, mencuci cucian keluarga dengan tangan, memasang alat pelacak padanya, memaksanya berjalan selama berjam-jam untuk membeli teh susu, dan sebagainya. Perintah seperti itu adalah hal yang rutin. Gudai, yang pernah berusaha sekuat tenaga untuk menyatu dengan keluarga Song, melayani ibu dan anak ini dengan segala cara yang mungkin. Meskipun menghadapi tugas-tugas yang sangat berat, dia menahan diri untuk tidak melawan, dan memilih untuk bertahan dan menurut. Selama salah satu siklus menstruasinya, dia juga mengalami demam. Karena kewalahan oleh keadaan seperti itu,
dia merasa tertekan dan akhirnya menyampaikan keluhannya kepada Song Ling. Namun, setelah menjawab panggilan telepon, yang dia terima hanyalah bantahan tidak sabar dari Song Ling, mereka tidak akan pernah merendahkan diri seperti itu. Aku tahu kamu mencoba memanipulasi empatiku untuk mendapatkan kasih sayangku, tetapi izinkan aku menjelaskan, Gudai, pendekatanmu salah. Itu kesalahan besar. Perilakumu saat ini tidak akan membangkitkan simpatiku, tetapi malah akan menimbulkan rasa jijik. Bagaimana mungkin kamu begitu licik? Setiap kata menjadi belati tajam yang menusuk hatinya. Jika Wang Lan dan Song Yu bertanggung jawab atas siksaan fisiknya, maka Song Ling adalah sumber penderitaan mentalnya. Oleh karena itu, saat bertemu dengan mereka, Gudai tidak dapat menyembunyikan kebencian yang terukir dalam di hatinya. Saat tatapan Wang Lan dan Song Yu bertemu dengan kebencian di mata Gudai, mereka secara naluriah menggigil, menciutkan leher, menghindari kontak mata, dan tidak berani menatap matanya. Setelah menyaksikan perilaku pengecut dari pasangan di sampingnya, Jiang Yue hampir menggertakkan giginya karena frustrasi. Dia berhasil menahan senyum dan berkomentar kepada Gudai, bukankah tidak pantas bagi orang yang lebih muda untuk melotot ke orang yang lebih tua seperti itu? Terhadap pernyataan Jiang Yue, Gudai hanya memberikan tanggapan acuh tak acuh. Oh. Saat Jiang Yue bersuara, Wang Lan tersentak kembali ke kenyataan. Melihat Song Yu masih gemetar ketakutan, dia mengulurkan tangan dan mencubitnya dengan kasar. Pada saat yang sama, Wang Lan menegur Song Yu dengan nada dingin, apakah aku mendidikmu untuk menjadi begitu pemalu dalam kehidupan sehari-hari? Angkat kepalamu, dia hanya gadis desa, apa yang kamu takutkan? Di bawah cubitan menyakitkan Wang Lan, wajah Song Yu berubah kesakitan. Dia secara naluriah ingin membalas terhadap Wang Lan, tetapi dia menelan kata-katanya saat bertemu dengan tatapan tajamnya. Mengamati perselisihan internal di antara keduanya, Gudai tidak bisa menahan tawa samar. Begitu Wang Lan mendengar tawa Gudai, dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melotot padanya. Baru pada saat itulah dia menyadari wanita yang berdiri di depannya bukanlah Gudai yang jinak yang dia ingat. Meskipun demikian, Wang Lan yakin bahwa satu aspek akan tetap ada, bahwa Gudai masih akan takut sampai ke inti dirinya. Tanpa sopan santun, dia menegur, Gudai, beraninya kamu menunjukkan rasa tidak hormat seperti itu kepadaku sekarang. Song Ling pasti akan membencimu saat melihatmu bersikap seperti ini. Membenciku. Saat mendengar kata-kata Wang Lan yang sudah tidak asing lagi, Gudai tidak bisa menahan diri untuk bertanya, menurutmu apakah aku khawatir tentang itu? Ekspresi kemenangan di wajah Wang Lan membeku. Dia tidak mengantisipasi perubahan yang tidak terduga ini. Setelah menyadari reaksi Wang Lan, Gudai menyadari sesuatu dan berkata dengan lembut, kurasa kau tidak tahu bahwa saat aku menceraikan Song Ling, itu adalah pilihanku. Aku tidak menyukainya, dan aku meninggalkannya. Sama sekali tidak menyadari lingkungan publik mereka, Wang Lan berseru dengan tidak percaya, tidak mungkin. Putraku sangat hebat, bagaimana mungkin kau tidak menyukainya? Pada saat ini, bahkan Jiang Yue tampak gelisah. Dia melangkah maju dan menegur, Kakak Gudai, aku mengerti bahwa kau tertekan setelah perceraianmu, tetapi kau tidak bisa mengarang cerita. Kau seharusnya tidak menipu dirimu sendiri dengan narasi palsu hanya untuk merasa lebih baik.